Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, masih bersama saya Lin Fridianto dan juga Ate. Nah, Mas Ate tadi saya sampai lupa memberikan janji. Nah, itu. Tapi saya lebih suka memberikan bukti saja Iya, sekarang. bagus. Sekarang di tengah kita udah ada siapa nih? Sekarang kita udah ada kehadiran tamu spesial nih. Ada spesialis kedokteran jiwa, Dr. Zulfia Oktanida Syarif. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Cantik sekali. Dan juga influencer sekaligus survivor OCD, Aisyah Kamalia. Halo, Kak Aisyah. Kita hari ini akan membahas mengenai OCD ya. Itu dia. Obsessive Compulsive Disorder. Nah, kita langsung aja nih. Kita ke dokter dulu kali ya, Mas Ate Langsung ya. ke dokter Dok, dulu deh. OCD itu sebenarnya apa sih, Dok? Nah, OCD itu adalah satu gangguan mental sebetulnya ya. Satu gangguan mental yang ditandai dengan ada gejala obsesi dan kompulsi. Obsesi itu adalah pikiran yang berulang, pikiran yang melelahkan, tidak diinginkan, tapi terjadi berulang-ulang. Kalau kompulsi adalah suatu aksi, tindakan juga berulang-ulang gitu. Jadi ada obsesi, ada kompulsi. Jadi itu terjadi secara berulang-ulang. Itu dia tuh. Nah, Dokter Vivi, Ate kan udah riset nih, Dok. Sebelum dokter datang, Ate udah riset dulu Canggih nih. banget. Apa sih yang Ada nggak di bisa? LED nih, riset dari Ate nih. Nah, jadi dokter Ate menanya, bisa dijelasin nggak yang ada di gambar di LED kita? Oke, orang kan taunya OCD itu cuma bersih-bersih, hitung-hitung ya. Padahal sebenarnya tuh ada beberapa tipe gitu ya, sesuai risetnya. Apa nih? Ada yang tipe kontaminasi, artinya takut terkontaminasi virus atau kuman. Jadi sering cuci tangan, bersih-bersih. Kayak sekarang. Misal. COVID. Tapi over tentunya Over, ya. Kemudian ada yang harus simetri, teratur. Nggak boleh miring gitu. Jadi bolak-balik ngelurusin, bolak-balik nyusun gitu ya. Oh, iya. Ada juga yang takut bahaya, bolak-balik cek kompor, cek pintu gitu kan, takut kemalingan gitu. Kemudian yang tipe agresif atau kekerasan ini berpikir akan menyakiti orang lain gitu. Jadi akhirnya bolak-balik berdoa atau ibadah untuk biar nggak merasa berdosa gitu. Jadi tipenya ada macem. Iya, ada banyak banget berarti Kalau Ate cek WA terus nih, kok nggak ada chat dari doi, itu apa tuh? Itu bucin. Itu bucin ya, itu bucin, beda ya. Nah, sekarang ke Mbak Aisyah nih. Mbak Aisyah mungkin bisa cerita nggak sih pengalaman OCD-nya itu seperti apa dan kapan taunya tuh kalau Mbak Aisyah OCD? Kalau aku sih waktu itu tahu pertama kali OCD, sebenarnya sadar ada yang aneh dari SD. Jadi kayak aku sering ngulang-ngulang megang troli berulang kali gitu. Aku mikirnya kalau misalnya aku nggak pegang, misalnya kayak adekku jatuh atau gimana. Aku mikir kayak normal kali ya awalnya, karena ngelihat orang-orang juga mungkin kayak ya aku mikirnya orang-orang juga kayak gitu. Tapi begitu aku dewasa, terus aku punya stresor, aku pernah kemalingan di rumah, itu aku langsung lebih parah 3 kali lipat mungkin kali ya. Jadi aku ngecek-ngecekin rumah, terus semua pintu tuh aku gembok, bener-bener aku gembok. Dan aku tuh udah ngelihat gemboknya nih udah kepasang nih rapi nih. Tapi aku tetap ngecekin lagi berkali-kali gitu sih. Berarti emang ada ini ya, Dok ya, kayak si stresor ya tadi kalau kata Mbak Aisyah ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Dok, si stresor ini apakah memang harus ada dulu si stresornya ini baru OCD-nya itu muncul atau bagaimana, Dok? Ya, memang nggak ada satu penyebab pasti ya. Tapi ada beberapa faktor yang ngumpul pada satu orang, ketika ada stresor muncullah OCD gitu. Nah, biasanya OCD itu pertama kali muncul usia 10 sampai 24 tahun. Jadi dari SD atau SMP mungkin sudah ada gejala OCD-nya gitu ya. Dan ini mengganggu, dan ketika ada stresor kehidupan bisa muncul lagi dengan versi yang lebih berat gitu, kayak contohnya Aisyah tadi ya. Di saat mungkin dewasa ada stresor, makin menjadi gitu gejala-gejalanya kayak gitu. Nah, kalau untuk Kak Aisyah sendiri tuh pas udah tahu tuh ngerasa OCD tuh penanganan dan tindakannya apa? Yang pertama tuh aku bingung kan harus ngapain. Tapi sebenarnya aku tuh udah browsing, Dok. Jadi kayak kayaknya aku ngarah ke sini, tapi aku nggak berani self diagnosis kan. Akhirnya aku cerita ke mama, sama mama disuruh ke profesional. Kebetulan waktu itu mama emang kenal sama salah satu psikiater, jadi aku diarahkan untuk ke sana. Mamanya Aisyah keren. Langsung Langsung ya. Benar. Benar. Dan Dokter Vivi tadi kan bilang ada beberapa faktor. Nah, ini OCD ini ada faktor resikonya nggak sih? Ada. Jadi memang faktor resikonya misalnya dari faktor biologis ya. Itu menurut penelitian ada ketidakseimbangan neurotransmitter di otak gitu. Itulah kenapa orang OCD juga diberi obat untuk menyeimbangkan neurotransmisi ini gitu. Kemudian ada faktor genetik, faktor pola asuh, ya, perkembangan seorang anak, bagaimana orang tua mencontohkan suatu perilaku pada anak,
dan faktor stresor sosial gitu. Banyak Emang berarti faktor-faktor. internal, eksternal juga ada. Yes. Nah, kalau dari Mbak Aisyah sendiri, kira-kira sampai saat ini apakah ada dampak untuk kehidupan pribadi Mbak Aisyah nggak dengan menderita OCD? Jelas sih Mas, soalnya kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu kegiatan gitu, misalnya kegiatannya masih besok gitu, tapi aku tuh udah planning dari malam, ya itu sebenarnya normal sih, kalau orang normal kan kayak planning sekali cukup udah gitu. Nah tapi kalau aku tuh bener-bener di planning terus berulang-ulang kali sampai aku tuh nggak bisa tidur, bawaannya jadi kayak insomnia gitu. Ya. Terus jadi kayak gimana ya, nggak tenang aja hidupnya sih, kayak ngerasa selalu ada ketakutan, selalu kayak harus ngulang-ngulang, dan ketakutannya yang biasanya yang irasional. Jadi kayak misalnya entah aku kesambar petir kalau nggak ngelakuin ini berulang kali, ya kayak yang kayak gitu sih. Benar-benar. Nah, jadi pemirsa jangan menganggap remeh ya Ya. masalah kesehatan mental ini. Nah, berikutnya nih ke Dokter Vivi. Dokter Vivi, ini kan tadi mungkin ibunya Mbak Aisyah udah cerita bahwa ibunya langsung ke psikiater. Nah, saat bertemu mungkin dengan Dokter Vivi saja ya kita bilangnya ya, penanganannya itu seperti apa? Dan Oke. tadi kan sepertinya udah bilang harus dikasih obat. Yang lainnya seperti apa, Dok? Iya, jadi penanganan untuk OCD ini itu perlu komprehensif ya, salah satunya dengan obat. Kenapa perlu obat tadi? Untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak ya, yang menyebabkan adanya obsesi dan kompulsi. Kemudian ada juga psikoterapi. Psikoterapi ini adalah suatu jenis terapi di mana dibantu oleh terapis, psikolog klinis atau psikiater untuk membantu orang dengan OCD itu bisa mengatasi obsesi dan kompulsinya. Ada salah satu jenisnya namanya CBT, gitu ya, tipenya Exposure and Response Prevention. Jadi contohnya gini, misalnya kalau pegang ini terus aku harus cuci tangan 10 kali. Nah nanti akan diajarkan bagaimana supaya begitu pegang, gimana nih, tahan 8 kali aja deh gitu. Jangan 10 kali. Bertahap sampai bisa berkurang gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi dari yang paling ringan sampai pelan-pelan paling berat bisa handle gitu. Ya. Gejalanya, di manage. Iya sih dok, aku Nah, juga bisa sama disembuhkan dokterku juga gitu dok. berarti ya. Gitu ya. Seperti Iya, itu jadi juga. kalau misalnya aku ngulang-ngulang gitu sama dokterku kayak dibilang sekali cukup gitu. Jadi aku tertanamkan gitu sih. Jadi emang harus bisa dibiasakan berarti ya istilahnya ya. Oke. Nah, Mas Ate, Dokter Vivi dan juga Mbak Aisyah, kita masih menarik banget pembicaraan mengenai OCD ini supaya pemirsa Ayo Sehat di rumah tahu. Tapi kita harus jeda sejenak dulu nih. Oke? Pemirsa jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Nah, Dokter Vivi, Mbak Aisyah, dan Mas Ate, kita tadi di segmen sebelumnya sudah membahas mengenai OCD. Nah, dari Dokter Vivi mungkin sekarang boleh nih mengimbau kepada masyarakat terkait dengan kalau misalnya sudah ada gejala, apalagi sekarang kan pandemi nih, mungkin bisa bertambah mungkin ya. Silakan dok. Oke, buat Anda semuanya, pandemi ini memang menuntut kita untuk selalu melakukan protokol kesehatan ya. Salah satunya dengan cuci tangan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang tadi kita bahas, obsesi dan kompulsinya itu berlebihan, tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan penderitaan, segeralah berkonsultasi kepada profesional kesehatan mental. Ingat, jangan self-diagnosis, dan gangguan mental itu memang ada walaupun tidak kelihatan. Ingat, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Iya. Jangan dianggap ringan. diagnosis juga ya. Betul. Nah, kalau untuk Aisyah tuh ada imbauan nggak untuk pemirsa di rumah agar kesehatan mental dan jiwa kita tetap terjaga? Boleh. Dan semakin aware mungkin ya. Ya. Ya mungkin kalau untuk teman-teman jangan ngerasa sendiri sih, karena pertama kali aku didiagnosis juga aku ngerasanya kayak oh aku sendirian yang tersiksa dengan perasaan yang kayak gini, tapi ternyata begitu aku browsing dan baca-baca banyak juga teman-teman yang kayak gini. Jadi tetap semangat untuk sembuh. Jangan nutupin masalah yang kita punya, ceritakan aja langsung ke profesional, terbuka, percaya, dan jalanin aja terapinya. Jangan ngerasa sendiri. Jangan ngerasa sendiri dan jangan dianggap remeh dan jangan dianggap ringan juga, Mas Ate, nih, dokter ya. Ya. Oke, usai sudah 30 menit pemirsa, saya Ate, Dokter Vivi dan juga Mbak Aisyah menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Follow juga Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas_tv, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Betul banget. Sampai jumpa.